Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran jumbo dengan desain mobil Range Rover Kids Time RR999. Di pasaran beredar dalam dua varian, yang standar dan yang premium. Di mana standar tanpa finishing cat, sedangkan yang premium sudah di finish cat. Untuk detail yang standar seperti apa, akan gue bahas di video lain. Di video ini kita akan bahas varian premiumnya. Di pasaran dijual mulai dari 4 juta sampai dengan 6 jutaan. Ada 3 pilihan warna, abu, merah, dan biru. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai dua buah aki 12 volt 7 ampere hour. Dari buku manualnya tertulis ada dua beban maksimum yang bikin gua bingung mana yang benar. Yang satu 35 kg, yang satu lagi 50 kg. Dilihat dari gearbox yang digunakan di setiap roda dan dua buah aki 12 volt 7 ampere hour-nya sih menurut gua lebih masuk akal kalau mobil aki ini memiliki beban maksimum di 50 kg. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol car select pada remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat power sneller, lubang kunci kontak, tombol pengaturan 4-wheel drive, 2-wheel drive, indikator baterai aki, tombol pengaturan musik, soket USB, soket aux, dan soket micro SD. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Ukurannya yang jumbo, dengan desain Range Rover yang sporty dan finishing cat mengkilap yang cantik banget, bakal mencuri perhatian ketika dimainin di tempat umum. Dilihat dari tampilannya saja, nggak salah kalau mobil aki ini diberi nama varian premium. Buat kalian yang lagi cari mobil aki dengan kapasitas 2 anak, gue rekomendasiin mobil aki yang satu ini. Ruang gerak yang luas, posisi setir di samping, dan kapasitasnya yang mencapai 50 kg menjadi alasan gue merekomendasiin. Ban karet, shock breaker di keempat rodanya, jok yang sudah dilapis kulit sintetis, dan fitur anti kejutnya akan menambah kenyamanan dalam berkendara, baik di permukaan yang rata maupun tidak. Tombol pengaturan 2-wheel drive, 4-wheel drive juga menjadi kelebihan dari mobil aki ini. Kalau ingin tenaga yang besar untuk dimainin berdua, bisa dioper ke 4-wheel drive. Kalau ingin lebih irit baterai, dengan beban yang kecil, bisa dioper ke 2-wheel drive. Berbeda dengan mobil aki Plico PK 8900N yang sama-sama menggunakan dua buah aki 12 volt 7 ampere hour, tapi baterai akinya digunakan untuk mengangkat layar LCD videonya. RR999 ini mengalirkan kedua baterai aki itu untuk tenaga pendorongnya. Gue mau bahas sedikit mengenai baterai akinya. Yang gue pikirin waktu baca spesifikasi dua buah aki 12 volt 7 ampere hour adalah indikator baterai akinya. Kalau di indikator baterai aki nunjukin angka 24, gue sih bakalan kaget karena tenaganya bakalan gede banget. Tapi ternyata nggak seperti yang gue bayangin. Indikator baterai akinya menunjukkan angka 12. Jadi tegangan di mobil aki ini di 12 volt dengan kapasitas yang besar, yaitu 7 ampere hour kali 2. Kapasitas aki yang besar inilah yang digunakan untuk mengimbangi konsumsi 4 buah gearboxnya. Nah, ini baru namanya seimbang. Jadi baterai nggak akan terasa cepet banget habisnya. Meskipun posisi setir di samping dan menggunakan ban karet, waktu belokin setir rasanya lebih ringan dibandingkan dengan mobil aki keluaran MOB yang pernah gua bahas di video sebelumnya. Aki pada mobil aki ini juga sudah dilengkapi dengan casing, dimana memungkinkan aki dapat dicas di luar mobil aki. Tidak adanya fitur ayun pada mobil aki ini gua rasa memang sudah dipikirin dari awal. Mobil aki ukuran jumbo yang jelas akan dimainin sama anak yang udah agak gede, dimana mereka lebih suka kebut-kebutan daripada ayunnya. Tidak adanya pengaturan tingkat maju mundur jok dan pengaturan tingkat kecepatan di dashboard menjadi kelemahan mobil aki yang satu ini. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya.